Episode ke-52. Tahan hingga 12 jam. Morgan menatap Felicia tanpa berkedip. Sungguh sangat cantik sekali istrinya itu. Entah kenapa, semakin lama memandangi wajah Felicia, kecantikannya bertambah berkali-kali lipat. "Kenapa memandangku seperti itu?" tanya Felicia. Morgan mengerjap dan menggaruk belakang kepalanya. "Kenapa kamu membuatku seperti tahanan yang baru saja ketangkep basah, sayang?" Morgan menarik tubuh sang istri untuk mendekat. "Memangnya kamu ketangkap basah kenapa?" tanya Felicia tidak mengerti. Morgan membelai pipi Felicia dan berakhir di bibirnya. "Ketangkap basah karena memandang istriku yang cantik ini," jawab Morgan, menempelkan bibirnya ke bibir candu milik Felicia. "Kenapa lipstikmu tidak hilang? Apakah kurang lama menciumnya?" Felicia terkekeh mendengar ucapan sang suami. "Ini kan lipstik terbaik dari produk unggulan di negeri ini. Matte dan tahan hingga 12 jam, tahan air dan minyak. Jadi lipstik ini kualitas terbaik. Aku suka dengan orang-orang yang kamu suruh tadi. Mereka benar-benar memanjakanku dan profesional," ucap Felicia tersenyum lebar. "Berarti kamu tidak perlu khawatir kalau aku menciummu terus-menerus," ucap Morgan membuat Felicia melotot tajam. "Singkirkan pikiran mesummu itu. Sekarang ayo kita berangkat ke acara ulang tahun temanmu itu." Felicia langsung berjalan mendahului Morgan, merasa kesal dengan kemesuman sang suami yang tiada duanya. Lihatlah sekarang, Morgan benar-benar menjadi pria yang begitu romantis dan mesra. Padahal, dulu dia terkenal dingin dan arogan. Sepertinya efek jatuh cinta memang membuatnya berubah menjadi makhluk yang bucin kepada istrinya. Ya, Morgan tetap akan menjadi orang yang dingin dan arogan apabila bersama dengan orang lain, terutama dengan klien wanita. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 30 menit, akhirnya mobil Morgan sampai di sebuah rumah mewah yang cukup besar. Dilihat dari rumah itu dan banyaknya mobil mewah yang datang ke acara ulang tahunnya, bisa dipastikan bahwa teman Morgan ini juga termasuk orang kaya. Ternyata kalau orang kaya itu pasti sahabatnya juga dari kalangan orang kaya, ucap Felicia tertawa kecil. Ya mungkin karena memang sudah dari dulu, para orang tua yang memiliki sahabat ataupun kerabat pasti dari kalangan sesama. Meskipun orang tuaku bukanlah seperti itu, jawab Morgan. Iya, aku tahu. Mama Regina dan Papa Alan sangat baik dan tidak pernah beda-bedakan. Aku sangat senang bisa mendapatkan mertua sebaik mereka, ucap Felicia berbinar. Dia memang sangat mengidolakan Regina dan Alan. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan disambut oleh para penjaga yang menundukkan badan. Para tamu sudah banyak yang berdatangan. Mungkin memang hanya Morgan yang terlambat, karena sepertinya acara itu sudah hampir dimulai. "Hai, Morgan Alvarez, akhirnya kamu datang. Wah, istrimu cantik sekali," ucap seorang pria masih terlihat muda seumuran dengan Morgan sambil mengulurkan tangannya. "Rafael, siapa namamu, nona cantik? Sepertinya aku tidak asing dengan wajahmu," tanya pria tersebut. Felicia mengerutkan keningnya. Dia ingat dengan pria di depannya ini. Dulu pria ini sering datang ke bar tempatnya bekerja. Tetapi karena ada suatu masalah dengan seseorang, akhirnya pria itu tidak pernah kembali lagi. Morgan menatap temannya itu yang juga memandangi Felicia tanpa berkedip. Entah kenapa dia sangat tidak suka ada pria lain yang memuja istrinya. Morgan langsung menepis tangan Rafael ketika dia tidak melepaskan genggamannya pada tangan Felicia. "Ingat Rafael, dia ini adalah istriku," ucap Morgan seakan menegaskan bahwa Felicia miliknya. "Hei, tenang bro, aku tahu kalau dia istrimu. Aku juga datang ke acara pernikahanmu waktu itu. Ingat, tapi aku hanya merasa tidak asing dengan wajah istrimu ini," ucap Rafael. "Namaku Felicia. Senang berkenalan dengan Anda, Tuan Rafael," ucap Felicia ramah. Dia dulu pelanggan di bar tempatku bekerja. Pasti dia merasa sedikit mengenaliku. Tapi dulu aku tidak pernah berdandan seperti ini. Rasanya ada baiknya juga ya. Kamu tidak akan malu kalau memiliki istri seperti aku, bisik Felicia di telinga Morgan. "Aku tidak akan pernah malu mengenai pekerjaanmu. Dan aku juga tahu kamu adalah wanita baik-baik. Buktinya, akulah yang mengambil keperawananmu. Tapi di sini yang tidak kusuka adalah tatapan para pria yang ada di sini. Apa sebaiknya kamu berdandan jelek saja agar aku tidak merasa cemburu?" Felicia membelalakkan matanya. "Apa tadi? Tidak salah dengar?"
Morgan menginginkan Felicia berdandan jelek saja. Lalu siapa menyiapkan baju-baju mewah dan mahal dan segala macam barang branded lainnya? Jangan terlalu posesif sayang. Ingatlah bahwa aku tidak akan pernah berpaling darimu. Ucap Felicia tersenyum meyakinkan sang suami. Terdengar helaan napas yang keluar dari mulut Morgan. Baiklah, aku percaya. Ucap Morgan melingkarkan tangannya ke pinggang Felicia. Acara ulang tahun itu pun sudah mulai. Banyak yang memberikan selamat kepada Rafael. Felicia hanya merasa heran, apakah orang kaya itu selalu melakukan pesta ulang tahun seperti anak kecil. Padahal Rafael sudah dewasa. Felicia benar-benar tidak mengerti dengan kehidupan orang-orang kaya itu. Sayang, lihatlah, bukankah itu Alexander? Dia sedang bersama siapa? Tunjuk Morgan ke arah pria yang dulu pernah menginginkan istrinya. Felicia mengikuti arah yang ditunjuk oleh Morgan. Ia melihat Alexander sedang memeluk pinggang seorang wanita cantik dan tentunya seksi. Yang jelas itu bukan Veronica, tapi mereka terlihat seperti pasangan. Morgan mengangguk. Apakah kamu mau menghampiri mereka? Tanya Felicia. Tidak, aku sudah malas dengan pria itu, jawab Morgan. Tapi aku penasaran dengan siapa Alexander itu. Apakah dia selingkuh dari Veronica? Tanya Felicia.